Baiklah pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel Kisah Misteri Malam. Yang sebelumnya sudah beberapa video saya ceritakan. Nah, sekarang saya akan mengisahkan lagi kisah misteri malam. Kali ini akan mengisahkan kisah kapal hantu SS Aurang Medan yang misterius di Selat Malaka. Nah, sebelumnya saya doakan semoga yang belum dapat jodoh ketemu jodohnya, yang rezekinya kurang lancar menjadi lancar, dan yang mendengarkan channel ini semoga rezekinya lancar, amin. Baiklah, kisah akan saya mulai pemirsa. Kisah kapal hantu SS Orang Medan ini pernah viral dulu pada masanya, karena kapal ini benar-benar misterius pemirsa. Nah, hingga kini ada misteri yang belum terpecahkan dalam kejadian kapal hantu SS Orang Medan ini. Bukan orang pemirsa, orang. Jadi tulisannya orang gitu. Saya sendiri awalnya saya kira itu orang, ternyata orang. Ya, banyak peneliti yang tidak tahu kejadian sebenarnya di kapal itu pemirsa, sehingga memunculkan banyak spekulasi, banyak pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi di kapal hantu Aurang Medan tersebut. Berdasarkan kisah nyata, kapal kargo milik Belanda ini ditemukan di Selat Malaka. Ini kapal kargo milik Belanda pemirsa, bukan milik Indonesia. Milik Belanda, yang ada di dalamnya rata-rata orang Belanda gitu ya. Nah, kapal kargo milik Belanda ini ditemukan di Selat Malaka. Nah, kapal ini mengirim pesan darurat yang aneh pemirsa. Sebelum terjadi sesuatu yang mengerikan, mengenaskan itu, kapal ini mengalami kejadian dia mengirim pesan darurat yang aneh. Nah, setelah ditemukan ternyata semua kru awak kapal ini telah meninggal dunia. Jadi setelah ditemukan posisinya kapal ini di mana, semua awak krunya ini meninggal pemirsa. Tidak ada yang hidup sama sekali, satu pun tidak ada, meninggal semua. Nah, ini yang menjadi hal yang aneh ya, terhadap orang-orang yang menemukan ini pemirsa. Nah, anehnya kru awak kapal yang ditemukan ini sudah meninggal disertai wajah ketakutan. Jadi meninggalnya kru kapal hantu SS Orang Medan ini wajahnya menggambarkan yang wajah ketakutan pemirsa, wajah yang agak takut dia itu dengan posisi meninggal itu. Nah, kemudian matanya terbuka, tangan dalam posisi mencengkram. Jadi begini pemirsa, jadi seperti orang yang, mohon maaf ya, meregang nyawa gitu ya. Nah, kemudian seolah menghadapi sesuatu yang dihadapannya itu sangat mengerikan. Jadi keadaan seperti itu, posisi seperti itu menggambarkan dia menghadapi sesuatu yang mengerikan pemirsa. Hal itu sungguh mengerikan. Penasaran ingin tahu seperti apa kisah kapal hitam seorang Medan yang misterius itu ya. Berikut ulasannya. Jadi banyak orang ingin tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di kapal tersebut, sehingga reaksinya orang-orang kru yang meninggal ini sangat sangat aneh gitu ya. Nah, berikut ulasannya pemirsa. Yang pertama, kapal seorang Medan itu merupakan kapal kargo milik Belanda. Jadi itu bukan milik Indonesia pemirsa, milik Belanda. Namanya saja SS Aurang Medan ya. Aurang, bukan orang, Aurang ya. Namun kapal tersebut tidak diketahui berisi bahan baku apa. Jadi isinya kapal ini pemirsa itu tidak diketahui apa isinya. Nah, tidak ada yang tahu kecuali kaptennya atau
krunya gitu ya. Kalau yang orang luar itu tidak tahu. Yang jelas menurut cerita, kapal tersebut telah berlayar dan karam di perairan Selat Malaka. Dulu Selat Malaka itu tempat jalur perdagangan pemirsa. Jalur perdagangan orang-orang Belanda, orang-orang luar Indonesia, termasuk orang Indonesia sendiri itu yang melalui jalur tersebut, jalur perdagangan pemirsa. Nah, muncul keraguan terhadap kebenaran cerita ini gitu awalnya. Apakah kapal ini pernah ada dan hanya berupa legenda? Tapi kebanyakan orang-orang sana atau sejarah ini menceritakan hal tersebut pemirsa. Nah, yang kedua, ditemukan oleh kapal Amerika. Jadi pada saat itu ada kapal Amerika. Kapal Amerika ini juga berlayar. Ya, mungkin dia ingin ke Indonesia atau ke Malaka gitu. Dia itu melewati jalur tersebut pemirsa. Gitu. Sebentar pemirsa. Diomongin aja tebak-tebak. Maaf pemirsa, ada sedikit itu saudara yang lagi itu ya. Nah, kemudian ditemukan oleh kapal Amerika pemirsa. Lalu pada tahun 1947 itu kapal Amerika itu menemukan pemirsa pada tahun 1947 tersebut. Nah, kapal Amerika itu yang menemukan kapal SS Hantu orang Medan itu bernama City of Baltimore dan Civil Star. Itu dia sebagian juga lagi berpatroli, entah ada kepentingan apa dia sampai berpatroli sejauh itu pemirsa. Nah, mereka menerima pesan darurat dari kapal dagang milik Belanda ini. Jadi isinya kapal orang Medan ini tidak ada yang tahu, tapi itu jenis kapal dagang pemirsa, bukan kapal perang atau bukan kapal yang mengangkut minyak atau kapal tanker, itu bukan ya pemirsa ya. Nah, mereka menerima pesan darurat dari kapal dagang milik Belanda ini, yakni SS orang Belanda ini. Kapal tersebut pun langsung memutar haluan. Jadi begitu ini diterima, kapal Amerika ini menerima pesan dari kapal orang Medan ini, kemudian kapal Amerika ini langsung memutar haluan pemirsa. Soalnya ini sifatnya pesannya ini darurat. Nah, mendekati sumber sinyal. Jadi begitu kapal Amerika ini memutar haluan, itu langsung mendekati sumber sinyal pemirsa. Namun saat kapal Amerika itu sampai di lokasi, mereka mendapati kapal yang mengapung-apung di perairan tersebut itu dipenuhi dengan mayat yang sudah tergeletak di sana. Jadi setelah kapal Amerika ini menemukan kapal hantu SS orang Medan ini pemirsa, itu posisinya di badan kapal ini krunya sudah pada tergeletak semua, sudah mati pemirsa, nggak ada yang hidup. Nah, itu yang menjadi mereka agak takut ya, karena tidak ada bekas tembakan atau bekas bom, itu nggak ada, atau mati gitu ya. Yang ketiga, mayat meninggal dengan kondisi yang sama. Jadi posisi mayat ini yang meninggal ini kondisinya sama pemirsa dengan
kondisi yang mengerikan. Posisinya sama semua. Satu kru itu posisinya meninggalnya itu sama. Mata terbelalak, tangan mencekram, dan ekspresi wajah yang ketakutan. Namun yang aneh, kondisi para mayat yang ada di dalam kapal SS Orang Medan ini memiliki postur kematian yang sama. Jadi postur kematiannya sama. Jadi kan aneh ya ini. Aneh, orang meninggal dengan kondisi postur sama. Mereka di dalam kondisi ketakutan dengan tangan menjulur ke depan. Ini, mata terbelalak, serta dikatakan juga mayat-mayat dalam kondisi yang membusuk. Jadi mayat ini padahal tidak begitu lama, tapi sudah membusuk, sehingga baunya sangat menyengat ya. Nah, diduga mayat-mayat itu sudah meninggal beberapa hari, duganya gitu pemirsa. Itu dugaannya. Sebelum mereka ditemukan oleh kapal milik Amerika Serikat ini yang patroli tadi. Gitu. Nah, saat dilakukan pengecekan terhadap mayat-mayat yang ada di kapal itu, sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jadi pada tubuh mayat-mayat yang tergeletak di kapal tersebut itu tidak ada tanda-tanda kekerasan pemirsa. Tidak ada tanda pemukulan atau penusukan atau itu tidak ada. Jadi kematiannya itu aneh gitu ya. Tidak ditemukan tanda-tanda maupun bercak darah. Jadi bercak darah itu tidak ada. Aneh. Jadi meninggalnya benar-benar misterius gitu ya. Nah, yang keempat, kapal terbakar. Akhirnya kapal Amerika itu memutuskan untuk menarik kapal SS Orang Medan. Jadi kapal patroli Amerika ini tadi membuat keputusan menarik kapal hantu SS Orang Medan itu, ditarik. Nah, menuju ke pelabuhan terdekat. Jadi pihak kapal Amerika ini menarik kapal Orang Medan ini untuk diarahkan ke pelabuhan terdekat pemirsa. Mungkin mau dilihat atau dibongkar atau gimana gitu ya. Saat kapal ini hendak ditarik, tiba-tiba keluar kepulan asap dari bagian perut kapal. Jadi waktu mau ditarik itu tiba-tiba ada kepulan asap yang keluar dari perut kapal hingga akhirnya terjadi ledakan yang cukup besar. Jadi setelah keluar kepulan asap itu